Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu, pimpinan-Mu di sepanjang hari ini. Dari pagi hingga pada saat malam ini, Tuhan sudah menolong kami. Kami bersyukur untuk segala berkat kebaikan Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan taat untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Bilangan pasal 18 ayat 8 dan ayat yang ke-12. Tertulis demikian. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Harun, sesungguhnya aku ini telah menyerahkan kepadamu pemeliharaan persembahan-persembahan khusus yang kepadaku. Semua persembahan kudus orang Israel kuberikan kepadamu dan kepada anak-anakmu sebagai bagianmu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Ayat yang ke-12. Segala yang terbaik dari minyak dan segala yang terbaik dari anggur dan dari gandum, yakni yang sebagai hasil pertamanya dipersembahkan mereka kepada Tuhan, aku berikan kepadamu. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika mentahbiskan para imam gereja di Keuskupan Roma, Paus Fransiskus menasihati agar setiap imam fokus pada pelayanan. Karena ketika seorang imam menjadi pengusaha, apapun usaha atau bisnisnya, maka ia kehilangan kedekatan dengan umat dan kehilangan kesederhanaan seperti Kristus. Seringkali saudara, ada godaan bagi seorang rohaniwan, gembala atau pendeta untuk terjun ke dunia bisnis karena dorongan dan keinginan akan harta dan materi. Walaupun memang tidak ada salahnya, tapi ini tergantung pada motivasinya. Kalau motivasinya adalah duniawi, maka itu akan membuat menjadi tidak fokus dengan pelayanan dan panggilan Tuhan atas dirinya. Di sisi yang lain, ada bisnismen yang ingin menjadi seorang rohaniwan karena ingin memiliki apa yang dimiliki oleh rohaniwan atau tokoh agama. Biasanya memang rumput tetangga kelihatan lebih hijau, keadaan orang lain kelihatan lebih baik daripada keadaan diri sendiri. Ada dokter yang ingin jadi pengacara, ada pengacara yang ingin jadi dokter, ada pejabat yang ingin jadi pengusaha, dan ada pengusaha yang ingin jadi pejabat. Semua karena kecemburuan terhadap apa yang dimiliki orang lain. Kita perlu mengerti bahwa setiap orang punya bagian berkatnya masing-masing. Apapun profesi dan pekerjaan yang kita jalani, kita perlu menjalaninya dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan, dengan kesadaran bahwa bagian berkat yang kita terima merupakan ketetapan dari Tuhan. Dalam Bilangan pasal 18 ayat 8 dan ayat 12 ini, terdapat firman Tuhan yang memberitahukan tentang apa saja yang menjadi bagian dari para imam sebagai orang-orang yang bertugas untuk melayani Tuhan. Kita dapat membaca dengan detail hal-hal apa saja yang ditetapkan Tuhan untuk dimiliki dan dinikmati oleh para imam. Apa yang menjadi bagian mereka tentunya membuat mereka bersyukur. Tapi di sisi yang lain, seorang imam bisa saja merasa bahwa orang-orang Israel yang bukan suku Lewi dan juga bukan keturunan imam, hidupnya lebih enak, bisa punya banyak penghasilan melalui usaha ladang dan ternak mereka dan segala pekerjaan mereka. Dan seorang imam bisa saja merasa iri hati, ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang-orang Israel yang bukan imam dan bukan keturunan Lewi. Di sisi yang sebaliknya, orang-orang dari suku Israel bisa saja merasa bahwa para imam itu hidupnya enak karena mendapatkan bagian persembahan yang ditetapkan oleh Tuhan. Sikap dan perasaan yang bolak-balik seperti ini tidaklah baik. Bila kita terus berada dalam kondisi mempertanyakan mengapa bagian berkat orang lain lebih banyak dari diri kita,
maka kita akan terus terjebak dalam perasaan demikian, perasaan yang tidak bersyukur dan tidak puas dalam menjalani profesi apapun juga. Kita perlu menyadari saudara bahwa berkat adalah dari Tuhan, dan setiap orang sudah punya bagian berkatnya masing-masing dari Tuhan. Jadi tidak perlu kita merasa iri hati terhadap berkat orang lain. Tidak perlu kita merasa iri hati sehingga ingin memiliki profesi dan pekerjaan orang lain. Sikap iri dan dengki bisa mengganggu persepsi kita dan membuat kita tidak fokus pada panggilan kita. Jadilah diri kita sendiri dan jadilah seperti apa yang Tuhan sudah tetapkan sesuai dengan panggilannya bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang memiliki peran dan panggilan yang berbeda-beda dalam hidupnya. Dan setiap orang punya bagian berkatnya masing-masing. Tidak perlu membanding-bandingkan, tidak perlu iri hati dengan kepunyaan orang lain. Tapi hargailah dan manfaatkan bagian berkat yang Tuhan berikan kepada kita secara pribadi. Jalani panggilannya dengan setia dan bersyukurlah selalu untuk setiap bagian berkat yang Tuhan tetapkan untuk kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami mengerti, kami menyadari bahwa setiap kami memiliki bagian berkat masing-masing yang Tuhan sudah sediakan dan Tuhan sudah tetapkan. Ajar kami untuk selalu bersyukur, berterima kasih dan bersukacita untuk setiap apa yang menjadi bagian kami. Profesi, pekerjaan, pelayanan, apapun yang kami lakukan, yang Tuhan percayakan, kami mau jalani dengan setia. Dan berkat yang Tuhan sediakan bagi kami terima dengan hati yang bersyukur dan memakainya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera. Berkati dan lindungi kami Tuhan di sepanjang malam hari ini. Dalam istirahat kami, lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa dan pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat dan menyatakan kuasa, mujizat, pertolongan-Mu yang ajaib bagi kami. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kesejahteraan, dan kedamaian, dan lawatlah setiap orang agar mereka percaya kepadamu. Ampuni kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pimpin kami selalu, supaya kami terus hidup semakin sempurna, seperti Engkau Tuhan yang adalah sempurna. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.